Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmat Effendi. Saya dari Palang Tuban, tepatnya di Desa Palang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Nama usaha saya Fendi Haircut, bergerak di bidang jasa, lebih tepatnya jasa potong rambut. Kalau di desa itu kebanyakan namanya pangkas rambut. Awal motivasi untuk buat pangkas rambut itu berawal dari hobi saya sebelumnya pada waktu sekolah dulu. Setelah pulang sekolah SMP, MTS, itu setelah pulang biasanya kumpul sama teman-teman potong-potongan sendiri karena kurang kepuasan dari pangkas rambut. Jadi biasanya teman-teman itu pangkas sendiri, potong-potong cukur sendiri. Sebelumnya pulang dari sekolah itu, awal dari sekolah itu saya bawa sampai ke pondok. Jadi setelah lulus MTS saya mulai mondok. Itu setiap habis ngaji atau habis kegiatan itu saya tetap namanya hobi tadi, sering motong-motong. Jadi setiap hari itu kadang ada 1, 2, kadang bahkan kalau kena takziran itu teman-teman mesti larinya ke saya. Jadi yang namanya hobi tadi, jadi suka motong-motong. Untuk awal modal usaha saya, yang pertama memang modal dari skill tadi. Jadi kalau bisa disebut skill saya dari otodidak, jadi dari teman-teman tadi, itu yang paling terpenting dari modal dari skill tadi. Kemudian mulai awal buka usaha itu saya berawal dari tahun 2020 bulan November kalau saya, kalau nggak salah. Ya, sudah 2 tahun ya? Sudah 2 tahunan lah. Kebetulan pada waktu itu pada masa pandemi, jadi lagi gencar-gencarnya pandemi COVID itu. Pada waktu itu saya masih kuliah. Jadi setelah mondok saya bawa hobi cukur rambut itu ke kuliah. Jadi teman-teman saya sendiri yang saya cukur. Itu ketika mengalami pandemi itu saya kan pulang di rumah masing-masing. Jadi saya berinisiatif untuk membuat usaha karena memang dari hobi tersebut saya mencoba untuk membuat usaha pangkas rambut. Berawal dari waktu itu kebetulan ada bantuan UMKM, saya mencoba untuk mengajukan dan kebetulan dapat UMKM berapa kalau nggak salah tadi 2,4 itu saya belikan barang yang tidak terlalu mahal, yang sederhana. Jadi hanya gunting alat mesin itu kisaran harganya 100 sampai 200-an. Itu saya beli 2, kemudian gunting dan pakaian ala sederhana. Jadi dari modal itu saya berani membuka pangkas karena memang dari awal sudah punya bekal untuk motong tersebut. Sebelum saya memberanikan diri untuk membuka pangkas rambut, sebenarnya saya itu belum berani, tapi karena keseringan dikenal oleh teman-teman atau tetangga untuk cukur aku mas cukur, kapan bisa nyukur, seperti itu. Jadi saya disuruh teman-teman tangga-tangga
untuk membuka coba membuka pangkas saya loh, seperti jadi saya mencoba untuk memberanikan diri. Jadi karena usulan dari teman-teman dan tetangga, jadi saya memberikan diri untuk membuka pangkas rambut tersebut. Jadi kebetulan ada tempat juga, ada tempat sendiri. Jadi saya ya karena sudah ada mendukung tadi, jadi saya berani untuk mencoba pangkas rambut. Pertama itu dari pertama awal buka itu memang yang motong memang teman-teman sendiri, jadi tetangga sendiri. Itu hanya 1-2 dan setiap hari, dan selama beberapa hari ya hanya 1-2 itu. Kemudian berkembang selama 1 minggu, 2 minggu, tambah 3, kadang tidak ada sama sekali. Ya itu namanya awal usaha. Mungkin sampai 1 bulanan, kalau enggak itu naik. Jadi pelanggan saya setiap hari itu paling enggak 5-7 sampai beberapa bulan, sampai setahunan itu standby bisa 10 kepala sampai setahunan. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan 2 tahun, bisa sampai 20 sampai bahkan 30 per hari. Untuk omset setiap hari jadi gini, harga pangkas rambut saya itu 1 kepala itu saya 10.000, tapi awal buka itu untuk dewasa itu 10 dan 8.000 untuk anak-anak. Karena masih awal buka, jadi saya berikan harga 10 untuk dewasa dan anak-anak 8.000. Itu berjalan selama 1 tahun karena awal buka tadi. Jadi setiap hari, seharinya itu biasanya kalau dapat 5 ya 50, sekitar 50, kalau dapat 7 ya 70. Awal jam buka, saya dulu awal jam buka mulai pada asar. Jadi jam 3 atau setengah 4-an saya sudah mulai buka sampai jam 10 malam. Jadi berapa jam itu? 2 jaman. Jadi setelah sholat asar saya buka, kemudian maghrib tutup sebentar, terus buka lagi pas maghrib itu. Oh ya, untuk 2 tahun ini, setelah hari raya kemarin saya naikkan menjadi 12.000 untuk yang ingin model. Karena gini, menurut saya kalau di desa ini saya main durasi, karena yang ngantri sama yang kasihan yang ngantri, maksudnya. Jadi ada yang ingin model itu saya durasi sekitar 15 menit sampai 20 menit, itu biasanya agak lama. Dan kalau yang biasa basic, potong cukur basic, biasanya orang-orang tua atau yang simple itu biasanya 10.000. Jadi untuk durasi, jadi kalau di desa ini saya main durasi. Jadi kasihan kalau harganya sama tapi model potongannya atau servisnya beda, jadi saya bedakan. Untuk persaingan usaha sendiri, saya tidak saya lebih ke fokus kepada pelayanan dan upgrade skill untuk servisnya, kualitas dari cukuran saya. Jadi walaupun banyak pesaing di desa, kan banyak juga yang buka, tapi kebanyakan dari pangkasan yang lain ya main banyak orang yang jadi main kuantitas, banyak orang, kalau banyakan kepala maksudnya. Jadi kalau saya itu main kualitas sebenarnya. Jadi
apa namanya ya, jadi setiap orang yang datang ke pangkas saya itu saya layani dengan maksimal mungkin. Jadi saya mempertahankan untuk pelanggan tadi, meskipun apa namanya, meskipun banyak pesaing, tapi kalau sudah cocok dan sudah pelayanan kita yang sudah maksimal, insya Allah pelanggan customer tadi akan tetap menjadi pelanggan setia. Kebetulan saya buka di pinggir jalan, jadi tidak hanya di desa sendiri, jadi ada dari luar desa bahkan luar kecamatan banyak yang kesini. Paling sering itu luar kecamatan karena jalannya kan kebetulan di jalan ya, jadi banyak dari luar. Bahkan sering, kalau saya belum buka itu sering DM dulu, sering DM atau sering WA dulu, buka jam berapa mas, atau masih rame, atau kalau sudah sepi kabari. Jadi selalu itu pasti ngabari dulu kalau mau berangkat. Cerita unik itu mungkin nyukur anak-anak, terutama balita. Di desa kebanyakan apa ya, yang cukur memang kan kemauan dari orang tua kalau anak-anak. Jadi kalaupun anak-anaknya tidak berkenan untuk dicukur, tapi orang tuanya kan tetap memaksa. Nah dari situ uniknya ketika motong anak-anak pasti rewel atau bahkan sampai nangis, sampai yang megang itu 2 atau 3 orang pernah itu, sampai kalau sampai apa ya, sampai yang memegang itu sampai 2 atau 3 orang ya, namanya juga anak-anak. Jadi tapi saya berinisiatif untuk memberikan apa namanya mainan. Jadi di pangkasan saya itu saya sediakan mainan seperti boneka atau gambar-gambar yang disukai anak-anak, jadi mereka tetap nyaman. Untuk kedepannya mungkin saya buka apa namanya, saya buka servis 2 atau 3 orang, karena selama ini saya kebetulan bekerja sendiri. Jadi apa namanya, kalau ke depan nanti insya Allah saya buka servis 2 atau 3 orang. Jadi tetap apa namanya, kalau antri tidak terlalu lama, jadi bisa langsung serobotan apa namanya. Untuk sementara ini pelayanan di Fendi Haircut itu hanya cukur rambut, karena saya melihat di desa ini untuk pewarnaan tidak terlalu banyak. Jadi kalaupun ada yang ingin pewarnaan, saya buatkan waktu sendiri, karena kebanyakan kasihan yang ngantri di desa, karena banyak antusias yang pengen cukur tadi, kasihan yang ngantri. Tapi mau kedepannya mau dikembangkan ke arah itu nggak? Pertambahan fasilitas lain? Untuk kedepannya bisa saya tambahi untuk highlight ataupun untuk keramas rambut, atau untuk stylingnya juga bisa. Untuk teman-teman atau dulur-dulur yang lagi nganggur ataupun ada yang berinisiatif untuk membuka usaha, jangan patah semangat, jangan susah untuk berani mencoba, karena mungkin berawal dari hobi, misalnya berawal dari hobi, atau kita
cari potensi yang ada di daerah sampean, atau potensi dalam diri sampean. Seperti kalau saya kan lebih ke skill, jadi sampean coba untuk explore, sampean coba untuk apa namanya, untuk mengasah apa yang ada di potensi daerah atau potensi sampean. Dari sana sampean kembangkan, sampean coba, jangan sampai patah semangat, karena dari sana kalau sampean sudah sudah ahli atau sudah bisa memanfaatkan apa yang ada dalam potensi daerah atau diri sampean, di sana sampean akan dicari orang dan akan bermanfaat. Sekian dari saya. Salam Pemitu Berdikari, kreatif, inovatif, produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.